Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Ridayana Basir dengan NIM 1911100078 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai internet dan media sosial sebagai sumber belajar. Langsung saja definisi dari internet dan media sosial, di mana yang kita ketahui, internet adalah suatu jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer tersebut, di mana internet juga menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dari sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Di mana Nasution 2006 mengungkapkan bahwa internet memberi keuntungan dalam semua bidang bisnis, akademis atau pendidikan, pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya. Adapun pengertian dari media sosial, di mana yang kita ketahui adalah media sosial di sini merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Dalam dunia pendidikan, media sosial pun ikut berperan penting dalam peningkatan kualitas pelajar. Adapun beberapa media sosial yang dapat berperan dalam dunia pendidikan yang mampu memicu kualitas pelajar. Di antaranya Facebook, Twitter, blog, dan YouTube, di mana kualitas pelajar bisa menjadi lebih baik saat memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin dengan cara meminimalisir dampak negatifnya. Adapun manfaat internet dan media sosial sebagai sumber belajar. Manfaat internet sebagai sumber belajar. Internet sangat bermanfaat bagi akademisi karena melalui internet akan mempermudah dalam mencari referensi, jurnal, maupun hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jumlah yang berlimpah. Pada mahasiswa di sini tidak lagi harus mencari buku di perpustakaan sebagai bahan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Mahasiswa dapat memanfaatkan search engine untuk mencari materi-materi yang dibutuhkan dengan cepat. Selain menghemat tenaga dan biaya dalam mencarinya, materi-materi yang dapat ditemui di internet cenderung lebih update. Adapun manfaat internet bagi pengajar di antaranya, yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, berbagi sumber di antara rekan sejawat. Yang ketiga, bekerja sama dengan pengajar di luar negeri. Dan yang keempat, yaitu kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung. Dan yang kelima, yaitu mengatur komunikasi secara teratur. Dan yang keenam, berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional. Yang ketujuh, dapat mengakses rencana pembelajaran atau silabus online dengan metodologi baru. Dan yang kedelapan, yaitu dapat mengakses materi kuliah yang cocok untuk mahasiswanya, dapat menyampaikan ide-idenya. Adapun manfaat internet sebagai sumber belajar bagi mahasiswa, di antaranya yaitu yang pertama, belajar sendiri secara cepat. Yang kedua, meningkatkan dan memperluas pengetahuan. Yang ketiga, belajar berinteraksi, mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian. Menurut Ardi 2007, pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber belajar dapat diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama, browsing, di mana browsing yang kita ketahui di sini yaitu adalah istilah umum yang digunakan bila hendak menjelajahi dunia maya atau web. Yang kedua yaitu researching, adalah menjadikan internet sebagai sumber pengajaran. Dan yang ketiga yaitu searching, di mana yang kita ketahui yaitu proses pencarian sumber pembelajaran guna melengkapi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Adapun beberapa manfaat dari media sosial sebagai sumber belajar, di antaranya, yang pertama yaitu manfaat media sosial dalam proses belajar,
di mana di sini yang kita ketahui yaitu pemanfaatan media sosial sebagai media belajar telah menunjang sebuah teori klasik mengenai teori pembelajaran sosial, di mana teori ini mengatakan bahwa proses belajar sosial harus berfokus pada bagaimana seorang individu belajar dengan menjadikan orang lain sebagai subjek belajarnya. Bandura 2001. Di mana proses belajar ini telah ditunjang oleh media digital seperti bagaimana seseorang belajar menggoreng telur dengan melihat video orang lain menggoreng telur. Selain belajar mengenai sebuah perilaku sederhana mengenai keahlian seseorang dalam media sosial, dapat pula ditemukan bagaimana seseorang individu belajar dan mulai memikirkan konsekuensi yang akan timbul dari perilaku yang dilakukan oleh subjek belajarnya. Media sosial juga di sini pada kelanjutannya tidak hanya mengajarkan bagaimana sebuah teknologi komunikasi diserap dan diadopsi. Pemanfaatan media sosial kini banyak terjadi pada proses pendidikan jarak jauh, yaitu e-learning, di mana proses belajar mengajar tidak lagi berbatas pada ruang kelas, jarak, dan waktu. Dan yang kedua yaitu manfaat media sosial bagi pelajar, di mana media sosial memiliki daya tariknya sendiri bagi setiap kalangan, begitu pula dengan kalangan remaja. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan dan Kementerian Kominfo dalam penelusuran para pengguna aktivitas online pada anak usia remaja tahun 2014, ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media sosial sangat melekat dengan kehidupan remaja sehari-hari. Dalam studi ini ditemukan bahwa 98% remaja yang disurvei tahu tentang internet dan 79,5% diantaranya adalah pengguna internet. Daya tarik internet dan media sosial inilah yang kemudian memegang peranan penting dalam membangun kemampuan berkomunikasi seseorang. Remaja saat ini begitu peka dengan perubahan yang terjadi dalam teknologi sosial. Mereka mengikuti perkembangan tersebut dan menguasainya dengan proses belajar menggunakan metode trials and error. Adapun dampak negatif dari media sosial, yang pertama yaitu depresi. Untuk sisi buruknya, jejaring sosial bisa dianggap sebagai pencipta dan depresi bagi penggunanya. Yang kedua yaitu ketergantungan, bahkan hal ini juga menjadi sebuah penyakit baru seperti misalnya Facebook depression. Penyakit ini awalnya terlihat sama seperti kecemasan, kelainan psikis, ketergantungan, atau kebiasaan buruk lainnya. Meskipun hanya terlihat di Facebook, maka penyakit ini pun mendapatkan perhatian serius. Yang ketiga yaitu tidak bisa mengontrol diri. Bagi mereka yang mengalami kecanduan akut, bahkan memiliki kontrol diri rendah, menurut peneliti di sini, pengguna terlalu peduli akan citra media di media sosial, khususnya harga diri pada teman-teman terdekatnya. Yang keempat yaitu sisi negatif menjadi dominan jika pemakai salah menggunakannya, di mana diantaranya sebagai penipuan, diantara pemerkosaan yang kesemuanya cenderung ke arah kriminalitas sebagai dalih meminta pulsa dengan memanfaatkan media sosial. Yang kelima yaitu dampak negatifnya semakin maraknya penipuan, di mana dapat pencemaran nama baik bagi penggunanya, kejahatan seksual, judi online, dan juga dampak kejahatan lainnya yang sangat marak terjadi akhir-akhir ini. Pelaku kejahatan menggunakan media sosial sebagai alat untuk menjaring korban. Dari media sosial, korban akan dideteksi, selanjutnya tinggal menciduknya saja. Dan yang keenam yaitu seorang pelajar biasanya akan menjadi lebih malas belajar. Dan yang ketujuh yaitu banyak para remaja yang kecanduan menggunakan media sosial tanpa mengenal waktu, sehingga menurunkan produktivitas dan rasa sosial di antara remaja pun berkurang. Dan yang kedelapan yaitu membuat waktu terbuang sia-sia. Yang kesembilan,
menambah beban pengeluaran. Ke-10, mengganggu konsentrasi belajar. Dan yang ke-11 yaitu mengancam kesehatan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.